sudah mengetahui tentang peristiwa letusan Gunung Krakatau ini. Bahkan mungkin dari kalian ada beberapa orang yang memikirkan atau membayangkan bagaimana jika kita ada di zaman itu. Apakah kita akan selamat ataukah kita akan menjadi salah satu korbannya? Letusan Gunung Krakatau ini merupakan ledakan yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat, letusannya saja bisa menyebabkan gempa bumi dari Australia sampai dengan daratan Afrika. Bayangin aja, dari Australia sampai daratan Afrika itu bagaikan dari ujung ke ujung. Benar-benar dahsyat kan? Jadi, letusan Gunung Krakatau ini bermula pada tanggal 26 Agustus 1883, yaitu ditandakan dengan adanya letusan yang meruntuhkan kaldera. Lalu, keesokan harinya, tepat pada tanggal 27 Agustus 1883, terjadi letusan berantai yang menghancurkan 2/3 bagian dari Gunung Krakatau, bahkan sampai melenyapkan beberapa pulau. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Hal lain yang mencekam pada peristiwa letusan Gunung Krakatau adalah awan debu vulkanik yang menutup atmosfer bumi. Bahkan matahari saat itu benar-benar redup dan menggelapkan dunia. Gila, serem banget sih itu. Kayak kita tuh hidup dan mati dan berserah diri pada Tuhan banget, ya nggak sih? Next, yang kedua itu ada Siberia. Ledakan Siberia ini termasuk ledakan terhebat pada era 90-an. Jadi, tragedi ledakan Siberia ini bermula dari lambungan bola api berdiameter 50 sampai dengan 100 meter yang menghantam permukaan bumi. Hal itu menyebabkan terbakarnya 2000 km persegi hutan dan 80 juta pohon yang ada di sana. Bayangin guys, 2000 km dan 80 juta pohon yang terbakar di sana. Kalian bisa bayangin kabut asapnya tuh kayak gimana ya kan? Berarti ledakannya tuh benar-benar dahsyat. Bahkan benda-benda langit itu berjatuhan secara beriringan di sana di Siberia. Seorang saksi mata mengatakan bahwa langit terbelah menjadi dua dan jauh di ketinggian di atas hutan, seluruh bagian utara langit tampak diliputi api. Namun di daerah ini tidak banyak dihuni oleh manusia, tapi ada seorang pengembala rusa yang meninggal dunia akibat peristiwa ini, dan banyaknya rusa-rusa yang mati dalam keadaan terbakar atau gosong seperti dipanggang kayak gitu guys. Yang ketiga, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kalian udah pasti tahu banget sih kalau ini, karena ini tuh kita pelajarin di sekolah ya, dalam pelajaran sejarah ya nggak sih? Dan menurut gua topik pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan topik yang sangat menarik sih buat dibahas pas pelajaran sejarah. Jadi peristiwa ini bermula ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Yaitu sebagai tahap akhir Perang Dunia Kedua. Pengeboman ini menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah ini. Pengeboman ini juga menghancurkan hampir seluruh bangunan penting di dua kota tersebut. Yang keempat, tragedi WTC 9 November 2001. Tragedi ini menjadi tragedi dengan ledakan terhebat awal tahun 2000-an. Kejadian tersebut memunculkan trauma berat bagi warga Amerika Serikat. Plot bermula saat pesawat yang ditumpangi oleh teroris Al-Qaeda menabrak menara tertinggi USA saat itu. Setelah itu timbul suara ledakan dari dasar gedung kembar dan meruntuhkannya dalam waktu 2 jam. Peristiwa WTC 9 November merupakan tragedi yang begitu mencekam hingga saat ini banyak teori konspirasi bermunculan.
Sebagian ahli berpendapat bahwa hal tersebut merupakan rancangan jaringan teroris Al-Qaeda sejak lama. Sebagian lainnya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan konspirasi besar anggota parlemen pemerintah USA untuk menjatuhkan nama Islam. Tragedi WTC ini banyak banget konspirasinya. Kalau misalnya aku bahas konspirasi tragedi WTC ini, kalian setuju gak? Kalau kalian setuju, komen ya. Yang kelima, yaitu ledakan yang baru-baru ini terjadi di tengah-tengah pandemi. Ledakan ini benar-benar menjadikan banget. Udah kita lagi di karantina dan ada kabar duka ledakan ini. Ya, apalagi kalau bukan ledakan di Lebanon, Beirut. Kabar yang menggemparkan dunia pada pertengahan tahun 2020 ini adalah ledakan di Lebanon, Beirut. Awal mula ledakan itu terjadi pada Selasa 4 Agustus sekitar pukul 18.10 waktu setempat. Ledakan itu berupa percikan api dengan asap menyembul ke atas. Setelah itu ledakan terjadi sampai membentuk awan jamur raksasa yang mengejutkan seluruh kota, sehingga meluluh lantakan sebagian pelabuhan dan bangunan. Diduga ledakan dahsyat ini diakibatkan oleh meledaknya amonium nitrat seberat 2075 ton di gudang penyimpanan dekat pelabuhan Lebanon. Pemukiman warga pun rata dengan tanah setelah ledakan besar menghantam sekitarnya. Jumlah korban yang tewas akibat tragedi ini diperkirakan sekitar 135 orang dari 5.000 orang yang mengalami luka-luka serius. Of August, an explosion ripped through Beirut's port. People in Lebanon's capital had earlier spotted a large fire at the port, billowing dark smoke into the air. There were reports that a warehouse containing fireworks had caught fire. And several videos of the scene showed coloured flashes in the flames. Videos from the scene suggest there was one smaller explosion. And then roughly 30 seconds later, this enormous shock. The blast struck with the force of a 3.5 magnitude earthquake. Nah guys, kalau kalian tertarik dengan konten-konten yang seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa buat aktifin loncengnya ya, karena biar kalian bisa dapat notifikasi langsung untuk menonton video aku. Oke, bye-bye. Makasih udah nonton. Dah.